Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Berjumpa kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ayo siapkan bukunya dan mari kita belajar dengan semangat. Anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, masuk kita di pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Yang kedua, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Selanjutnya, Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Berikutnya, negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan tinggi. Berikutnya negara Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia atau dijuluki Gajah Putih, negara Seribu Pagoda, lumbung padi ASEAN. Berikutnya negara Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Berikutnya negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Berikutnya negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Berikutnya negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Terakhir ada negara Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, itulah tadi kegiatan ekonomi di 10 negara anggota ASEAN ya, Nak. Berikutnya kita masuk di pembelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita simak cerita berikut ini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Anak-anak, apakah yang dilakukan oleh Beni sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila?
Ternyata Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Anak-anak, berikut ini contoh penerapan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Ini merupakan contoh dari penerapan sila kelima Pancasila ya anak-anak. Tentu anak-anak ibu sudah paham dengan contoh-contoh penerapan sila kelima Pancasila ya nak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.